Infrastruktur Tiongkok diakui secara luas di seluruh dunia atas kekuatannya. Namun, penggunaan sampah yang inovatif untuk membangun jalan raya telah mengejutkan banyak orang. Setelah inisiatif inovatif Tiongkok, dunia dibuat kagum. Bahkan orang Eropa yang telah memanfaatkan sampah untuk membangun rumah pun terkejut. Dalam beberapa tahun terakhir, pembangunan Tiongkok yang pesat telah mengangkat statusnya di panggung dunia, memamerkan pencapaian luar biasa di berbagai sektor. Khususnya dalam pembangunan infrastruktur, Tiongkok telah mendapatkan gelar bergengsi sebagai pelopor infrastruktur, dan mendapatkan pengakuan internasional atas metodenya yang berani dan tidak konvensional. Memang, pengakuan ini tidak berlebihan, karena Tiongkok benar-benar layak mendapatkan pengakuan tersebut. Pada akhir tahun 2022, total panjang jalan raya Tiongkok mencapai 53.548 juta kilometer, dengan jalan tol mencakup 177.000 kilometer. Hal ini menempatkan jaringan jalan Tiongkok di garis depan secara global. Jalan raya di Tiongkok telah meluas hingga menghubungkan provinsi, kota dan dunia, yang menjadi simbol kemajuan negara tersebut. Di antara sekian banyak jalan yang mengagumkan, ada satu yang menarik dan sangat unik. Jalan raya sepanjang 122 km yang dibangun menggunakan 6 juta ton sampah. Proyek inovatif ini telah menuai pujian dari seluruh dunia yang memicu rasa ingin tahu tentang jalan ini dan alasan di balik konstruksinya yang tidak konvensional. Biasanya, kita menganggap sampah tidak berguna, tetapi jalan raya ini menepis anggapan tersebut yang mendorong kita untuk mempertimbangkan kembali potensi penggunaan dan klasifikasi sampah. Tempat pembuangan sampah dan pembakaran umumnya digunakan untuk pembuangan limbah, namun, metode ini menimbulkan biaya lingkungan. Pembakaran limbah mengakibatkan emisi gas rumah kaca, sementara penimbunan limbah menghabiskan sumber daya lahan yang berharga. Saat kita memasuki abad baru, pengelolaan limbah telah muncul sebagai masalah global yang mendesak di semua kategori limbah. Selain metode pembuangan tradisional, banyak negara-negara sedang menjajaki cara untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan limbah. Misalnya, Jepang telah menggunakan pembakaran limbah untuk menghasilkan listrik, dan Eropa telah menggunakan kembali limbah konstruksi yang terbengkalai untuk bahan bangunan. Negara-negara saat ini tidak melakukan upaya besar untuk menangani pengelolaan limbah. Perlu dicatat bahwa Tiongkok telah membuat kemajuan besar di bidang ini dengan membangun sistem pembuangan limbah yang komprehensif dan mempromosikan klasifikasi limbah. Namun, masih banyak jenis limbah yang sulit ditangani, seperti pecahan semen dari limbah konstruksi dan ban. Beberapa berpendapat bahwa limbah merupakan sumber daya yang berharga jika dimanfaatkan dengan benar. Tiongkok menjadi contoh utama dalam hal ini, karena mereka telah mengambil langkah-langkah praktis untuk memanfaatkan limbah, termasuk menggunakannya untuk membangun jalan. Di Tiongkok, banyak rumah tua telah dirobohkan dalam beberapa tahun terakhir, yang menyebabkan peningkatan besar limbah konstruksi. Sebelumnya, metode utama pembuangan limbah adalah melalui tempat pembuangan akhir, yang tidak hanya menempati lahan yang luas, tetapi juga menghambat pemanfaatan lahan, karena sifat batu bata dan semen yang tidak dapat terurai. Namun, jika bahan-bahan ini dihancurkan, mereka dapat berfungsi sebagai bahan dasar jalan berkualitas tinggi. Pengaspalan jalan di banyak lokasi membutuhkan kerikil yang harus dibeli dari jauh, sehingga limbah konstruksi dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku. Selain itu, karena meningkatnya kepemilikan mobil pribadi dalam beberapa tahun terakhir, ban mobil perlu diganti setiap 2 tahun, sehingga mengakibatkan banyaknya ban bekas. Produk karet ini sulit dikelola, karena tidak dapat dibuang dengan cara dibakar, dan jumlahnya yang besar tidak cocok untuk tempat pembuangan akhir. Namun demikian, selama pembangunan jalan, ban bekas diubah menjadi butiran yang dapat dicampur menjadi aspal, dan berfungsi sebagai bahan untuk pengaspalan jalan. Sebenarnya ada metode serupa di negara-negara lainnya, misalnya Amerika Serikat menyusun ban di jalan secara berurutan, dan kemudian menutupi ban tersebut dengan aspal,
sehingga sangat meningkatkan umur dan kekuatan jalan. Beberapa tahun yang lalu, Cina mengusulkan rencana untuk membangun jalan raya dari limbah konstruksi dengan menggunakan ban bekas melalui inovasi teknologi dan akhirnya berhasil mempraktikkannya. Dengan menggunakan 600 ton sampah untuk membangun jalan lingkar utara Shenzhen di Provinsi Shanxi sepanjang 120 km. Langkah ini tidak hanya menghemat hampir 3.000 hektar lahan, tetapi juga menghemat 32.000 ton batu bara dan 170.000 ton batu kapur, dan mengurangi setidaknya 40 juta kubik emisi karbon dioksida. Penyelesaian jalan tol lingkar utara Shenzhen di Shanxi telah meningkatkan pembuangan limbah infrastruktur di Tiongkok secara signifikan, sehingga menjadi standar baru yang dapat menjadi acuan berharga bagi negara-negara lain. Sebelum pembangunan ini, kendaraan angkutan seringkali harus mengambil jalan memutar di sekitar kota. Ketidaknyamanan ini khususnya terlihat jelas ketika truk-truk besar harus melewati daerah perkotaan besar. Pemerintah Provinsi Shanxi di Tiongkok menyusun cara untuk mengatasi masalah ini dengan mengusulkan pembangunan jalan lingkar utara. Namun, metode pembangunannya menimbulkan kesulitan. Para ahli Tiongkok kemudian memperkenalkan konsep inovatif untuk memanfaatkan 600 ton limbah konstruksi sebagai bahan pengisi fondasi jalan raya. Meskipun secara teori layak, ada banyak kendala yang harus diatasi dalam menerapkan pendekatan ini. Salah satu kendala adalah bentuk limbah konstruksi yang tidak beraturan, yang seringkali berukuran besar dan tampak aneh pada masa itu. Penyebab utama tidak menariknya tampilan rumah yang dibangun dengan bahan limbah di Eropa adalah karena viskositas limbah konstruksi yang tidak memadai, sehingga menghambat penggunaannya yang efektif sebagai bahan pengisi. Selain itu, pemanfaatan limbah konstruksi dalam jumlah besar dapat menyebabkan rembesan air dan potensi kerusakan jalan yang akan memperpendek umur jalan jika masalah ini tidak diatasi. Konsep pemanfaatan limbah untuk konstruksi jalan raya akan tetap bersifat teoritis, dan untuk mengatasi tantangan ini, para ahli Tiongkok telah melakukan penelitian harian dan akhirnya mengidentifikasi solusi yang relevan untuk masalah limbah yang bentuknya tidak beraturan. Tim teknik telah memimpin dalam beberapa putaran penyaringan limbah, diikuti dengan pembuangan limbah yang tidak dapat digunakan menggunakan metode penimbunan pasir. Limbah konstruksi yang tersisa kemudian dihancurkan untuk memastikan bahwa ukuran partikelnya di bawah 15 cm. Mengingat bahwa struktur jalan raya itu sendiri diisi dengan kerikil dan lapisan aspal, limbah konstruksi dapat dimanfaatkan sebagai kerikil, terutama saat pengerjaan. Mereka menambahkan setiap lapisan dengan limbah konstruksi, kisaran 25 hingga 30 cm. Setelah menyelesaikan masalah limbah konstruksi yang sulit, masalah berikutnya yang dihadapi adalah masalah daya rekatnya yang tidak memadai. Dampak dari limbah konstruksi yang digunakan sebagai pengisi jalan terletak pada kekuatan jalan yang merupakan masalah terkait. Setelah melakukan berbagai percobaan, mereka akhirnya menemukan bahwa penambahan semen 1,5% pada serpihan limbah konstruksi sudah cukup untuk memastikan daya rekat. Selanjutnya, para ahli Tiongkok dihadapkan pada masalah rembesan air. Awalnya, rencananya adalah menempatkan lapisan geotekstil kedap air di lapisan dasar jalan. Akan tetapi, ternyata hasil percobaan tersebut tidak memuaskan. Setelah beberapa kali percobaan, terbukti bahwa lapisan geotekstil kedap air tidak efektif dalam menyelesaikan masalah. Akibatnya, lapisan geotekstil kedap air juga dimasukkan ke dalam lapisan tengah limbah konstruksi, sehingga memenuhi standar kualifikasi akhir. Kesulitan-kesulitan ini mungkin awalnya tampak menakutkan, tetapi para ahli dan personel menghadapi berbagai masalah sebelum akhirnya menemukan solusi. Untungnya, mereka akhirnya mengatasi masalah tersebut. Percobaan selanjutnya mengungkapkan bahwa penerapan teknologi daur ulang limbah konstruksi ini jauh lebih efektif daripada yang diantisipasi sebelumnya. Limbah konstruksi yang digunakan sebagai bahan pengisi di bawah aspal di jalan lingkar utara Shenzhen terbukti lebih unggul daripada bahan pengisi biasa. Pendekatan inovatif ini telah diakui oleh Kementerian Transportasi Tiongkok
sebagai proyek percontohan perlindungan lingkungan dan ekologi nasional. Jalan yang secara resmi dibuka pada tanggal 8 Desember 2015 ini telah teruji oleh waktu dan kendaraan tanpa kecelakaan lalu lintas. Pencapaian ini menunjukkan kemajuan dalam pembangunan infrastruktur Tiongkok dan potensi pemanfaatan bahan limbah secara efektif. Kami yakin bahwa lebih banyak jalan, seperti Jalan Lingkar Utara Shishan akan dibangun di masa mendatang, yang selanjutnya menunjukkan komitmen Tiongkok terhadap praktik berkelanjutan. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa untuk menyukai, mengomentari dan berlangganan, agar tidak ketinggalan video kami yang terbaru.